Dunia udah maju, teknologi udah canggih, tapi manusia satu ini nih, kalau mencatat atau ya nulis-nulis sesuatu itu masih konvensional banget. Ini dia notebook yang aku gunakan untuk mencatat segala hal-hal yang ada dalam hidup aku. Ayo kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini atau enggak selamat datang di channel YouTube ini ya. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias dengan literasi. Aku juga seorang pengajar, aku juga seorang pemilik toko buku online, buku SR namanya. Nah, di video YouTube aku biasanya ngebahas tentang dunia literasi, of course, tentang kepenulisan, kemudian juga tentang buku ya. Kemudian aku juga beberapa kali atau sesekali lah ngebahas isu-isu di dunia pendidikan dan juga isu-isu sosial. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru tahu ya tadi ya tentang video ini atau enggak channel YouTube ini, please jangan lupa untuk support aku dengan cara subscribe, oke? Karena support kalian sangat luar biasa lah untuk channel YouTube ini. Oke, kita kembali lagi ngebahas tentang notebook ini ya. Ini semuanya buku catatan. Tapi yang aku bilang tadi ya, ini tuh aku gunakan, sebenarnya masih ada lagi sih notebook gitu kan. Tapi ini umum yang aku gunakan. Sekian banyaknya ya adalah dan masih aktif ya. Bukan yang udah kelar gitu, tapi masih aktif. Yang aku gunakan untuk mencatat segala hal. Ya karena segala hal itu banyak ya. Jadi notebook tadi itu ada fungsinya masing-masing. Dan aku di sini mau ngebahas satu persatu notebook ini tuh fungsinya apa gitu kan. Jadi khusus episode ini atau video ini tuh agak nyantai lah, nggak ada sesuatu bahasan yang bisa dibilang berbobot atau serius gitu. Ya barangkali tapi aku berharap sih menginspirasi ya kayak gitu. Karena nanti aku juga menyampaikan alasanku kenapa aku masih menulis di ini ya konvensional semacam ini di buku fisik itu bukannya catatan digital dan seterusnya kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang ini nih ya. Buku catatan kecil ini secara fungsi ini adalah aku peruntukan untuk mencatat segala keperluanku berkaitan dengan mengajar. Oke, jadi bisa tentang penjadwalan gitu kan atau enggak to-do list juga yang aku lakukan ketika mengajar lah ya untuk pendidikan, untuk ngajar, intinya seperti itu. Karena aku kan juga pengajar ya gitu loh. Jadi biar gak lupa, aku itu membawa menyelipkan buku ini di tas gitu atau enggak di mana aku berada, yang pokoknya kalau agendaku tentang mengajar ya udah ini pasti ke bawah gitu loh. Oke, jadi ketika aku ngelihat jadwal aku mungkin ini setelah ini apa, kemudian apa gitu kan, berkaitan dengan mengajar ya udah aku tinggal lihat buku ini itu. Oke, nggak usah lama-lama. Next. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, gitu. Tapi khusus yang ini itu karena aku suka menulis, oke. Lebih khususnya adalah menulis kata-kata, gitu kan. Quote of the day gitu lah. Jadi buku ini, notebook kecil ini tuh aku gunakan untuk mencatat kata-kata gitu loh. Jadi semisal aku punya ide tentang konten kata-kata gitu kan. Ya udah ini aku gunakan untuk menuliskannya gitu. Jadi biar nggak lupa gitu kan. Ya raw banget sih gitu. Jadi biasanya kalau nanti udah jadi konten ya aku poles lagi lah gitu. Tapi yang jelas ketika ada ide kata-kata kayak gitu kan, ya udah langsung aku transfer di notebook ini gitu. Biar cepet. Oke, biar nggak lupa, lebih tepatnya sih biar nggak lupa. Jadi masih ada penuh coretan sih karena biasanya tulis gitu kan, kata-katanya kurang pas gitu kan atau enggak typo. Jadi ya ada coret-coretan itu cukup lumrah di sini. Tapi yang jelas ini fungsinya untuk mencatat kata-kata hari ini. Seperti itu. Next. Notebook ini.
Oke. Notebook ini tuh aku belinya di Thailand itu pada tahun 2019 gitu ya. Tapi baru kepakainya sih ya nggak akhir-akhir ini banget sih. Beberapa tahun yang lalu lah gitu. Nah, buku ini khusus untuk menuliskan brainstorming atau enggak mind mapping ya, berkaitan dengan ide konten yang ingin aku bahas. Konten di sosmed, sosial media, kemudian konten yang aku buat untuk YouTube ini juga. Jadi pokoknya intinya konten yang aku publish dalam bentuk video, brainstormingnya itu di sini, mind mappingnya juga di sini, semacam itu. Tapi kadang-kala aku brainstorming doang, kadang-kala juga mind mapping doang. Tapi ya kadang-kala dua-duanya, ya brainstorming ya mind mapping gitu. Itu sih. Next. Ini nih, ada gambar orang nggak tahu siapa sih ini. Cuma buku ini itu aku gunakan untuk mencatat kosakata, lebih tepatnya kosakata bahasa Inggris vocabulary. Jadi aku kan juga suka baca bahasa Inggris gitu kan, ngajarnya juga ngajar bahasa Inggris juga gitu kan. Jadi ketika baca artikel gitu kan, baca-baca tulisan yang ada di website gitu kan, dan menemukan kosakata yang cukup bagus, menarik gitu buat aku, ya aku tuliskannya sih di sini gitu, biar nggak lupa. Entah kenapa kok aku lebih mencatat kosakata bahasa Inggris ya daripada kosakata bahasa Indonesia gitu loh. Tapi karena ya ini ide liar aja ya. Karena kan kosakata bahasa Inggris itu jauh lebih banyak ketimbang kosakata bahasa Indonesia ya. Bukan berarti aku hafal semua kosakata bahasa Indonesia, enggak. Cuma kosakata bahasa Inggris itu lebih banyak daripada bahasa Indonesia gitu loh. Kalau nggak salah itu sejauh ini aku pahami ya, kosakata dalam bahasa Inggris itu sekitar 1,2 juta. Sementara kosakata dalam bahasa Indonesia itu sekitar 120-an ribu gitu. Artinya 1 banding berarti 1 banding 10 ya. 1 banding 100 lah. Ya itulah ya. Aduh, kalau urusan matematika. Tapi yang jelas saking banyaknya kosakata bahasa Inggris, aku ngerasa ya perlu dicatat sih. Itu barangkali butuh lah. Itu ya kayak gitu, mencatat vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Next, ini nih. Notebook ini ini aku peruntukkan untuk mencatat hal-hal random, apa yang terpintas, apapun itu, nggak terkotakan ide, nggak terkotakan ini itu dan seterusnya. Jadi yang random itu di sini. Tapi untuk akhir-akhir ini aku biasa menggunakan notebook ini itu untuk urusan to do list. Jadi aku punya to do list dalam 1 hari itu, atau enggak 1 minggu aku tuliskan di sini gitu kan. Dan ini yang menjadi acuan aku harus ngerjain apa dulu dan seterusnya dalam 1 hari atau kalau enggak ya dalam 1 minggu gitu. Jadi ini akhir-akhir ini aku peruntukkan untuk nulis to do list gitu. Tapi basically ini sebenarnya untuk pencatatan random aja, apapun itu. Next, ini nih. Nah, kalau ini itu hampir sama, random. Tapi randomnya itu dalam urusan kerjaan yang sifatnya bukan ngajar gitu loh. Tapi urusan manajemen, urusan technical kayak marketing dan seterusnya itu di sini. Tapi lagi-lagi hal-hal random berkaitan dengan itu. Karena kan aku juga punya toko buku online kan gitu loh. Kadang-kala hampir tiap hari aku belajar tentang bisnis, tentang marketing juga gitu loh. Tentang bagaimana membuat konten untuk marketing dan seterusnya. Nah, dari mengkonsumsi pembelajaran itu aku catat dulu di sini hal-hal yang random tadi berkaitan dengan tadi ya gitu. Bisnis dan seterusnya, marketing dan seterusnya di sini dulu. Nah, biasanya kalau udah gitu kan di sini transfernya ke sini. Ini itu pencatatan atau notebook yang aku gunakan untuk urusan ya tadi masih sama bisnis, marketing gitu kan, dan social media marketing kayak gitu. Tapi yang udah rapi gitu. Jadi nggak di sini lagi gitu. Karena dari sini aku transfer ke sini. Jadi nanti lebih gampang aku membacanya. Karena menurutku bidang bisnis itu bidang yang belum terlalu aku kuasai banget gitu loh. Aku baru
beberapa tahun inilah ya gitu, 1 atau enggak 3 tahun pertama ini gitu, aku mulai mempelajarinya gitu kan, banyak hal yang tidak aku ketahui. Oke. Jadi biasanya aku catat ini di sini dulu, kemudian aku rapikan di sini biar gampang aku nanti melihatnya atau enggak flashback kembali semacam itu. Oke, ini jurus jitu di sini nih. Oke, so far meskipun ya nggak jitu-jitu banget, tapi at least sangat membantuku ilmu-ilmu di sini. Oke, untuk selanjutnya 2 ini sama. Oke, buku untuk journaling dan free writing. Oke, aku juga nulis dalam artian ya nulis buku gitu kan. Nulis-nulis di sosial media juga gitu kan, di blog juga. Aku tetap harus melakukan latihan dalam menulis. Nah, biasanya aku latihan menulisnya adalah dengan free writing kayak gitu. Nah, kenapa 2? Karena menurutku tergantung situasi ya. Maksudnya kadangkala kalau emang lagi keluar gitu kan, biasanya yang ini gitu. Tapi kalau lagi di sini mau free writing, latihannya di sini, free writing atau journaling lah gitu. Jadi ini kan kenapa ini di sini di rumah ya, karena ini kan kaku ya, jadi kalau dibawa kemana-mana agak nggak enak. Ini kan agak lentur secara cover. Oke, jadi agak lumayan enak kalau dibawa gitu. Tapi yang jelas isinya adalah free writing, latihan-latihan aku nulis. Jadi aku punya ide free writing kayak gitu kan, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian aku mau bahas sedikit lah gitu. Kenapa aku masih menggunakan notebook gitu ya, konvensional. Kan udah ada handphone yang bisa kita gunakan untuk mencatat gitu kan. Jadi kita menggunakan aplikasi pencatat digital lah, istilahnya seperti itu. Kemudian udah ada laptop gitu kan, yang mungkin lebih enak gitu kan untuk atau enggak device-device yang lain lah gitu loh untuk mencatat, intinya kayak gitu. Aku merasa kenapa aku nyaman masih menggunakan buku fisik adalah ya karena sense-nya gitu, experience ketika aku menggunakan tanganku menggenggam sebuah pena semacam ini dan aku menuliskannya, tanganku bersentuhan dengan kertas, itu feel-nya benar-benar kompleks banget gitu loh untuk otakku gitu kan. Jadi otak kita itu kan cara menangkap, kalau kita mau belajar, otak kita mau kita gunakan, kita latih, oke, untuk mempelajari sesuatu. Toolsnya adalah panca indera kita, gitu loh. Jadi dengan banyaknya hal-hal yang kita sentuh, gitu kan, yang terlibat di situ, ya panca indera kita itu mentransfer sensor-sensor ya, melalui sensor-sensor yang dalam tubuh kita yang mentransfer pembelajaran itu, sensasi-sensasi itu melalui sensor ya, itu lebih peka, lebih kompleks untuk diserap oleh otak kita, sehingga otak kita itu jauh lebih memahami. Otak kita itu luar biasa dalam merespon sebuah kompleksitas gitu loh. Semakin kompleks otak kita itu bukan semakin malas banget deh gitu, kompleks banget, enggak kayak gitu otak kita itu. Otak kita tuh malah sesuatu yang kompleks malah seneng gitu loh, dalam tanda kutip ya. Oleh karena itu biasanya sesuatu yang kompleks itu jarang atau susah banget untuk kita lupakan. Berbeda dengan sesuatu yang lebih mudah gitu loh. Ketika kita belajar sesuatu dan itu mudah, itu gampang banget kita lupain gitu loh. Jadi aku masih memilih untuk itu ya. Tapi ketika aku harus menulis dalam konteks buku ya gitu, kayak 2 buku kemarin ya, mau nggak mau aku harus menggunakan laptop kayak gitu. Karena menurutku lebih enak, lebih nyaman gitu, dan lebih gampang juga ketika nantinya dikirim, diedit ya, kemudian dikirim ke penerbit gitu loh. Jadi sekalian aja gitu loh, one shot di laptop gitu. Tapi aku juga pun jujur masih mencatat juga di handphone gitu. Tapi handphone itu aku gunakan untuk mencatat ketika aku memang nggak bawa semua hal ini gitu loh. Jadi semisal aku sama temen nih, diajak ngopi sama temen kayak gitu kan, ke warung kopi gitu kan, aku nggak bawa gitu loh. Sengaja nggak bawa karena aku nggak berpikir kayaknya di sana nggak mungkin deh aku menulis gitu loh. Aku kan juga berpikir seperti itu ya. Sehingga yang ngapain bawa notebook gitu loh. Jadi aku bawa HP aja. Tapi ketika lagi ngobrol gitu kan, terus kepikiran ide baru gitu kan, inspirasi apapun itu, ya udah ngetiknya di HP. Kemudian setelah pulang dari ngopi itu ya ditransfer ke notebook. Tetap aja kayak gitu. Jadi nyatet di HP itu
ketika memang nggak bawa notebook sama sekali. Dan itu juga ya alasanku tadi, karena kompleksitas tadi membuat aku lebih nyaman dan memudahkanku untuk belajar gitu loh. Otakku pun jauh lebih bisa merespon dengan baik ya, lebih gampang nginget, lebih tepatnya kayak gitu. Well, itu aja tentang video kali ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Maksudnya kalau kalian sendiri nyatet itu pakai apa nih? Pakai buku ataukah lebih enak pakai digital device? Share di kolom komentar ya, alasannya kayak gimana. Mungkin kita bisa discuss. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.